Perkenalkan, nama saya Iman Muhammad Husin. Dengan berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang logikal falasi. Logikal falasi adalah sebuah kesalahan dalam penyelaraaan. Hal ini terjadi karena seseorang salah dalam memahami sebuah argumen. Nah, agar kamu tak mengalami kejadian logikal falasi, terutama di hadapan banyak orang, artikel berikut menjelaskan tentang cara mengatasi kejadian tersebut. Istilah falasi berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception, atau dalam Indonesia disebut tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lainnya adalah argumen yang dilontarkan tidak terbukti kebenarannya, mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, fitnah, provokasi, setarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Menurut Michael M. Labashio dalam jurnal Logikal Falasi 2010, pengertian logikal falasi adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Jenis-jenis logikal falasi yaitu terbagi menjadi 8 bagian. Yang ke satu, argumentum ad hominem. Nem. Ad hominem. Ad hominem atau ad hominem. Masih Pak? Ad hominem. Hominem atau penyerangan pribadi adalah cara untuk menyerang sebuah kebenaran klaim dengan cara menyerang diri pribadi lawannya, alih-alih menyerang klaim atau argumen lawannya. Orang yang melakukan logikal falasi ini justru malah menunjukkan sifat negatif lawannya yang pada hakikatnya tidak berkaitan dengan klaim yang diberikan. Selain itu, sifat yang ditimbulkan berbentuk tuduhan kepada lawan yang berat sebelah karena memiliki afiliasi atau sikap tertentu sehingga klaim yang diberikan pasti salah. Yang poin kedua adalah burden of proof berkaitan dengan beban pembuktian. Si pembuat klaim menyatakan bahwa orang lainlah yang harus memberi bukti bahwa dia salah, bukan malah memberikan bukti bahwa dia benar. Poin ketiga adalah false cause. Falasi di sini mengasumsikan efek kausalitas sebab akibat antara hal-hal yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Padahal kedua hal tersebut sangat tidak berkolerasi satu sama lain. Poin keempat adalah strawman falasi adalah sesat pikir yang memposisikan atau mempresentasikan posisi atau argumen lawannya secara salah, kemudian menyerang argumen tersebut seakan-akan itulah argumen lawannya tersebut. Poin kelima adalah apial atau emotion. Falasi di sini membuat argumen yang manipulasi respon emosional untuk menggantikan atau menutupi argumen lain yang lebih valid dan masuk akal. Poin keenam adalah slippery slope. Falasi ini mengasumsikan bahwa jika kejadian A terjadi, maka B juga akan terjadi tanpa didukung dengan bukti atau penelaraan yang termasuk akal. Untuk itu kejadian A dilarang dan tidak boleh terjadi. Poin ketujuh adalah
generation. Fallacy ini adalah generalisasi yang terburu-buru, dan overgeneralization. Generalisasi ini dibuat berdasarkan pengamatan yang terlalu sedikit. Poin ke-8 adalah circular reasoning. Fallacy yang menyatakan bahwa kondisi A benar karena B, kondisi B benar karena A. Logika ini menggunakan penelaraan melingkar yang saling berkelindan. Cara mengatasi logical fallacy. Cara untuk mengatasi atau menghindari logical fallacy adalah kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk validasi informasi. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian alasan hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Selain itu, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan. Dengan mengevaluasinya dengan cara memvalidasi informasi dapat membuat kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar atau salah. Demikianlah penjelasan mengenai logical fallacy dan cara mengatasinya. Dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita harus berpikir secara kritis. Tujuannya adalah agar kita tidak terjebak dengan informasi hoax atau argumentasi yang tidak benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belum bertanya. Apa? Ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Ada saya. So, Bagaimana cara kamu sendiri untuk menyelesaikan logika fallacy? Kenapa? Tulis atau studi binatang. Cara mengatasi logika fallacy yaitu kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk validasi informasi. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian, alasan hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Oh, hai. Arigato. Contoh logika fallacy dalam kehidupan sehari-hari gimana? Contoh logika fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Mau sebenarnya 5.000 pecel emas. Contoh logika fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Rehan diputusin oleh pasangannya, sehingga Rehan berasumsi bahwa semua cewek itu Sama aja. di dunia sama aja. Oh iya, ternyata. Bener deh, sama aja semuanya. Sama. Emang cowok sama aja. Semua Kerja sama aja. Ya. Jadi. Terus menurut Aiman, kenapa sih bisa terjadi itu kan apa ya? Kenapa bisa terjadi? Kenapa harus ada? Kenapa
Kenapa bisa terjadinya logika falasi? Adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penalaran yang sesat ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Tadi kan gimana? Bisa ditanya. Tuh, iya badai sama. Mulai. Bagaimana terjadi logika falasi? Hah? Iya, tuh ulang lagi. Bagaimana terhindar? Bagaimana ya? Bagaimana terhindar dari logika falasi? Sama saja muridnya jadi cara menghindari sesat pikir logika falasi. Kenali bentuk sesat pikir, pelajari dan kenali berbagai bentuk sesat pikir yang ada. Dengan memahami bentuk-bentuk ini, Anda dapat lebih waspada terhadapnya dan menghindarinya. Periksa argumen secara kritis, selalu periksa argumen secara kritis dan teliti. Beres. Jonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi